Tahun apa yang istimewa? Ayo. Tahu bulat? Itu makanan kali, bukan tahun. Nyerah deh om. Teka-tekinya susah. Jawabannya Tahun Baru Islam. Siap, laksanakan komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga senantiasa mendapatkan karunia dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anak sekalian, video kali ini adalah spesial Tahun Baru Hijriah. Yang akan kita pelajari adalah mari kita mengenal tahun Hijriah. Nah, di video kali ini yang akan kita bahas adalah satu, sejarah tentang kalender Hijriah atau sejarah tentang tahun Hijriah. Yang kedua, nama-nama bulan Hijriah. Dan yang ketiga, nama-nama hari di bulan Hijriah. Nah, mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. 1 Muharram tahun baru Islam ditandai dengan peristiwa besar hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Awal mula perhitungan tahun baru Islam bermula di masa Umar bin Khattab, tepatnya 6 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum mengenal kalender Islam atau kalender Hijriah, masyarakat Arab mengenal tahun dengan menamainya menggunakan peristiwa penting yang terjadi pada saat tersebut. Seperti kelahiran Nabi Muhammad SAW dikenal dengan tahun gajah, karena pada saat itu terjadi penyerangan terhadap Ka'bah oleh pasukan yang menggunakan gajah sebagai kendaraannya. Tahun Baru Islam diperingati setiap tanggal 1 Muharram oleh kaum muslimin. Muharram sendiri diartikan sebagai bulan yang diharamkan. Orang-orang Arab diharamkan atau dilarang untuk melakukan peperangan. Dahulu, orang Arab meyakini bahwa bulan Muharram adalah bulan suci, sehingga tidak layak untuk menodai bulan tersebut dengan peperangan. Dan di bulan Muharram ini banyak juga terjadi peristiwa penting. Di antaranya adalah Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah dari dosa-dosanya, dan tobat tersebut diterima olehnya. Selain itu, di bulan Muharram ini juga terjadi berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Juhdi dengan selamat, setelah dunia dilanda banjir yang menghanyutkan dan membinasakan. Lalu, selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari siksa Raja Namrud berupa api yang membakar dirinya. Selanjutnya, Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara Mesir karena terkena fitnah. Dan di bulan Muharram ini, Nabi Yunus alaihissalam selamat keluar dari perut ikan paus. Di bulan ini juga disembuhkannya Nabi Ayub alaihissalam oleh Allah dari penyakit yang menjijikkan. Lalu terbelahnya Laut Merah saat Nabi Musa akan menyeberang, sehingga Nabi Musa dan kaumnya yang setia
selamat dari kejaran Raja Fir'aun. Bulan Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriyah. Bulan ini disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Syahrullah atau bulan Allah. Tentunya bulan ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang pertama adalah bulan ini termasuk dalam 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus. Quran Surat At-Taubah ayat 36. 4 bulan haram itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, yang sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya setahun terdiri dari 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, 3 berurutan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, serta Rajab yang terletak antara Jumada dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang kedua adalah bulan ini dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi SAW bersabda yang artinya, puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Al-Muharram. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang ketiga adalah para ulama menyatakan bahwa Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah bulan Ramadan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan Allah membuka awal tahun dengan bulan haram yaitu Muharram dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram yaitu Zulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram. Salah satu amalan yang disunahkan di bulan Muharram diantaranya adalah memperbanyak puasa. Seperti hadis Rasulullah tadi, di mana Rasulullah SAW bersabda yang artinya puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Al-Muharram. Maksud puasa di sini adalah yang pertama, memperbanyak puasa sunnah, misalnya puasa Daud. Kemudian yang kedua, melaksanakan puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi SAW ditanya tentang puasa Asyura. Kemudian beliau menjawab, puasa Asyura menjadi penebus dosa setahun yang telah lewat. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Selanjutnya adalah puasa Tasu'a pada tanggal 9 Muharram. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan ketika Nabi SAW melaksanakan puasa Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, kemudian ada sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya hari Asyura adalah hari yang diagungkan orang Yahudi dan Nasrani." Kemudian Nabi SAW bersabda yang artinya, tahun depan kita akan berpuasa di tanggal 9. Namun belum sampai tahun depan Nabi SAW sudah diwafatkan. Hadis riwayat Bukhari. Dirahmati Allah, Syekh Abdul Hamid menjelaskan bahwa terdapat 10 amalan yang bisa dilakukan oleh umat Islam untuk mendapatkan berkah di bulan Muharram. Ke-10 amalan tersebut antara lain adalah sholat sunnah Muharram, puasa sunnah Tasu'a dan Asyura, bersilaturahmi, ziarah ke makam orang alim, menjenguk orang sakit, memakai celak mata, mengusap kepala anak yatim, bersedekah, mandi, menambah nafkah keluarga, memotong kuku, dan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Anak-anak unggulan Minutrati Putra Gresik, kalau kalian melihat kalender ini, ada 2 tahun. Yang pertama, tahun 2021 Masehi, dan yang kedua, tahun 1443 Hijriah yang baru saja kita rayakan.
Ayo, siapa yang tahu perbedaan dari dua tahun ini? Tahun Hijriah dan tahun Masehi. Lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Kalender Hijriah dan juga Masehi. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut. Kalender. Hari ini tanggal berapa ya? Coba lihat kalender dulu. Tahukah kamu apa itu kalender? Benar, penanggalan. Ada 3 hal yang perlu kita ingat tentang kalender. Pertama, pengertian kalender. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan kalender atau penanggalan? Kalender adalah sistem untuk memberi nama sebuah periode waktu. Kalender juga dapat diartikan sebagai daftar hari dan bulan dalam setahun. Terkadang kalender disebut juga dengan nama penanggalan atau almanak. Kedua, sistem kalender. Berdasarkan sistem perhitungan yang digunakan, ada 2 kalender loh, yaitu kalender Masehi dan kalender Hijriah. Bagaimana kalau kita bahas lebih dulu tentang kalender Masehi? Kalender Masehi adalah kalender yang dibuat berdasarkan revolusi bumi. Tahukah kamu apa itu revolusi bumi? Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Ternyata bumi itu membutuhkan waktu selama 365 hari untuk mengelilingi matahari. Nah, jumlah hari untuk bumi mengelilingi matahari disebut 1 tahun dalam kalender Masehi. Untuk memudahkan perhitungan, jumlah hari dalam tahun Masehi dibulatkan dari 365 hari menjadi 365 hari. Angka 1/4 hari diakumulasi menjadi 1 hari dan akan ditambahkan setiap 4 tahun sekali. Sehingga setiap 4 tahun sekali terdapat tahun yang jumlah harinya 366 hari. Tahun Masehi yang jumlah harinya sebanyak 366 hari dinamakan tahun Kabisat. Contohnya tahun 2000, 2004, 2008, 2012, dan seterusnya. Dengan kata lain, tahun Kabisat adalah tahun yang angkanya habis dibagi 4. Tahun biasa atau tahun bukan Kabisat adalah tahun Masehi yang jumlah harinya sebanyak 365 hari. Contohnya tahun 2001, 2005, 2009, 2013, dan seterusnya. Dengan kata lain, tahun biasa adalah tahun yang tidak habis dibagi 4. Sekarang kita akan membahas tentang kalender Hijriah. Kalender Hijriah adalah kalender yang dibuat berdasarkan revolusi bulan. Apa ya revolusi bulan itu? Revolusi bulan adalah perputaran bulan mengelilingi bumi. Jumlah hari dalam kalender Hijriah yaitu 29 hari atau 30 hari. Karena selama itulah bulan membutuhkan waktu untuk mengelilingi bumi. Ketiga, nama bulan dalam kalender Masehi dan kalender Hijriah. Seperti nama sistem kalender, nama-nama bulan dalam kedua sistem kalender juga berbeda-beda. 1 tahun dalam kalender Masehi ada 12 bulan. Masing-masing ada yang berisi 28 hari, 29 hari, 30 hari, dan 31 hari. Nama bulan dalam tahun Masehi dimulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Adapun rinciannya sebagai berikut. Januari itu 31 hari, Februari 28 hari atau 29 hari saat tahun Kabisat, Maret 31 hari, April 30 hari, Mei 31 hari, Juni 30 hari,
Juli 31 hari, Agustus 31 hari, September 30 hari, Oktober 31 hari, November 30 hari, dan Desember 31 hari. Sekarang Dian ingin bertanya, tahukah kamu nama-nama bulan dalam kalender Hijriah? Simak ya penjelasan berikut. Nama bulan dalam tahun Hijriah dimulai dari bulan Muharram sebanyak 30 hari, Safar 29 hari, Rabiul Awal 30 hari, Rabiul Akhir 29 hari, Jumadil Awal 30 hari, Jumadil Akhir 29 hari, Rajab 30 hari, Syakban 29 hari, Ramadan 30 hari, Syawal 29 hari, Zulkaidah 30 hari, dan Zulhijjah 29 atau 30 hari. Sekarang kita lanjut ke perbedaan antara kalender Masehi atau Syamsiah dengan kalender Hijriah atau Komariah. Perbedaan pertama adalah berdasarkan revolusi bumi ke matahari jika kalender Syamsiah. Lalu bagaimana yang Komariah? Yang Komariah adalah berdasarkan revolusi bulan ke bumi. Beda ya. Perbedaan kedua, 1 tahun itu 365 hari atau 366 hari. Sedangkan di kalender Hijriah, 1 tahun itu 354 hari atau 355 hari. Jadi selisihnya sekitar 10 hari. Kalau kalender Masehi dimulai dari Januari sampai Desember, sedangkan di Hijriah atau Komariah dimulai dari Muharram sampai Dzulhijjah. Nah, bagaimana? Sudah paham? Alhamdulillah. Anak-anakku semuanya, Minut Rati Putra Gresik ada satu event untuk merayakan tahun baru Islam Hijriah ini, tepatnya tanggal 19 Agustus 2021 atau di tahun Hijriahnya yaitu 10 Muharram 1443 Hijriah. Minut Rati Putra akan mengadakan santunan siswa yatim. Untuk itu, mari anak-anak unggulan, orang-orang tua hebat, ayo kita berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal lebaran Idul Fitri, Zulhijjah lebaran Idul Adha. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriah. Itulah nama-nama bulan Hijriah.